Perkenalkan, nama saya Gita Ferdinand Barat, kelas E Fakultas PGSD. Nah, saya di sini ingin menjelaskan jurnal pembanding mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, hasil dari jurnal itu yaitu problematika pengembangan karakter peserta didik. Nah, jurnal ini jurnal penelitian pendidikan Islam. Volume dari jurnal ini yaitu volume 7 nomor 2. Nah, jurnal ini ditulis oleh Peti Handayani. Penelitian ini yaitu mengembangkan berbagai kemampuan peserta didik sehingga dapat menerima baik dan buruk, memelihara nilai-nilai kebaikan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, mau di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Subjek penelitiannya ini yaitu siswa. Asesmen penelitiannya itu mengumpulkan data yang relevan. Nah, metode penelitian ini yaitu kajian ini menggunakan metode pustaka yang dilengkapi dengan metode refleksi peneliti. Metode pustaka ini menggunakan sumber-sumber literatur. Sedangkan metode refleksi ini yaitu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam mengenali, mengidentifikasi, merespon fenomena pendidikan karakter di institusi pendidikan di mana peneliti itu terlibat. Di langkah penelitian jurnal itu tidak ada, dan hasil dari penelitian jurnal ini yaitu pendidikan karakter merupakan sebuah proses untuk mengembangkan pendidikan dan nilai yang tidak hanya sebatas sampai pada tingkat anak-anak dapat membedakan antara yang benar dan salah. Namun, anak mampu untuk memahami dan mengingat pendidikan karakter yang diberikan sehingga nanti anak-anak itu akan terbiasa untuk melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, adapun dari kekuatan penelitian ini yaitu secara keseluruhan penelitian ini terdapat dalam jurnal ini adalah menggunakan kalimat yang efektif. Yang kedua itu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sehingga pembaca itu tidak akan mudah bosan membaca jurnal ini sampai selesai. Nah, yang selanjutnya itu kelemahan penelitian. Jurnal ini tidak ada asesmen data, tidak ada langkah penelitian, tidak ada tujuan penelitian, dan materinya masih kurang meski jurnal ini sudah benar. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu menerapkan pendidikan karakter pada era milenial saat ini sangatlah penting. Kenapa? Dengan tujuan agar generasi penerus bangsa mempunyai perilaku dan moral dan akhlak yang baik. Untuk itu, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting agar dapat menciptakan generasi yang bermoral dan berakhlak mulia. Namun, saat ini masih banyak lagi persoalan yang menghambat perkembangan pendidikan karakter itu peserta didik di era milenial. Persoalan tersebut antara lain berasal dari diri peserta didik itu sendiri maupun berasal dari luar. Nah, saran saya untuk jurnal ini yaitu jurnal ini harus dilengkapi dengan langkah penelitian sehingga para pembaca itu tahu langkah-langkah apa yang akan apa saja yang ada pada cara untuk membuat jurnal penelitian itu. Nah, asesmen datanya itu juga harus dilengkapi. Halo semuanya, perkenalkan saya Maya Kristiani. Di sini saya akan membahas yaitu jurnal pembanding. Di mana jurnal pembanding ini yang berjudul Analisis Karakter dan Perkembangan Peserta Didik. Di mana jurnal ini termasuk dalam jurnal Jenis Edukasi dan Sains yang terbit pada bulan Oktober 2020 yang ditulis oleh Ina Magdalena, Ahmad Ihlil Alsari, Attila Fristariza, dan Riyal Rafis. Nah, di sini saya akan membahas yaitu hasil dari jurnal yang telah kami review.
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan, di mana kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya bertujuan untuk membuat siswa untuk menguasai pengetahuan mereka secara akademis, melainkan membentuk karakter para peserta didik ataupun siswa. Subjek dalam penelitian ini yaitu guru dan siswa. Asesmen penelitian pada jurnal ini, di mana jurnal ini mengumpulkan berbagai data yang relevan. Metode penelitiannya yaitu dilakukannya studi kasus di Sekolah Dasar Negeri Gondrong 7 yang bertempat di Cepondoh, Tangerang. Adapun langkah penelitian yang dilakukan pada jurnal ini yaitu pada studi kasus dilakukannya yaitu mewawancarai salah satu guru di sekolah tersebut, yaitu guru kelas 1 SD yang bernama Ibu Yeni Susilawati SPD. Perkembangan dan karakteristik anak pada SD itu tentunya berbeda-beda, di mana antara anak satu dengan anak yang lainnya. Karakter pada anak masa kelas rendah tentunya akan berbeda dengan pada anak kelas tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran anak tersebut. Usia sekolah dasar utamanya yang ada di kelas rendah belum dapat mengembangkan keterampilan kognitifnya secara penuh. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk memahami berbagai karakteristik peserta didik agar tercapai tujuan pembelajaran, yaitu seperti mengenali peserta didiknya lebih dalam, memperlakukan peserta didiknya secara adil ataupun secara wajar, memasuki dunia mereka dan menjadi sahabat yang paling baik menurut mereka. Di jurnal ini juga memberikan beberapa tips agar anak dapat mudah beradaptasi dengan lingkungan belajarnya yang baru, yaitu seperti membuang pikiran hal-hal yang negatif, memberanikan diri untuk memulai percakapan dengan guru ataupun teman sebayanya, menjadi anak yang terbuka, lalu menjadi anak yang patuh pada aturan kelas ataupun sekolah, memberikan respon yang baik terhadap sesama pada saat berbicara. Dan jurnal ini juga memberikan tips kepada guru jika guru yang pernah mengalami kesulitan saat menghadapi seorang anak ataupun siswa yang pendiam atau introvert.